بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ananda kemudahan di dalam aktivitasnya sehari-hari, termasuk di dalam belajar. Amin. Ananda yang solehah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kita akan masuk di pembelajaran 3 dan 4. Untuk pembelajaran hari ini insya Allah kita akan belajar materi di pembelajaran 3, yaitu pertama, menulis cerita berdasarkan pikiran pokok yang ditetapkan, kedua, membuat diagram, ketiga, membuat model bangunan sekolah. Untuk pembelajaran 4, insya Allah kita akan belajar berlatih daya tahan kaki, membuat denah lokasi, dan peraturan di perpustakaan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertama, kita akan belajar dari membuat karangan berdasarkan pikiran pokok. Ananda bisa lihat, ini ada cerita bergambar yang bisa kita buat karangannya. Untuk karangan ini disesuaikan dengan pikiran pokoknya. Ananda bisa lihat di halaman 199. Di sana ada pikiran pokok. Kemudian Ananda lihat di halaman 200. Ini adalah gambarnya. Gambar ini yang dibuat untuk karangannya. Jadi gambar dengan pikiran pokok akan membantu kita membuat karangan. Untuk hari ini adalah tugasnya ya Ananda. Kemarin kita sudah belajar juga membuat karangan berdasarkan gambar. Nah, sekarang ini akan menjadi tugas hari ini. Dikerjakan di buku tulisnya. Jangan lupa untuk membantu membuat karangannya. Ananda bisa lihat di halaman 199 pikiran pokoknya dan gambarnya di halaman 200. Karangannya bebas ya Ananda. Sekarang kita akan belajar membuat denah lokasi. Denah lokasi ini bisa kita gambar sebagai bantuan untuk mengetahui lokasi atau suatu tempat. Nah, Ananda bisa menggambarnya berdasarkan Ananda melihat lokasi tersebut. Misalnya Ananda ke lapangan. Nah, ternyata Ananda mengetahui bahwa lapangan itu ada di depan ruang kelas 5 dan ruang kelas 6. Nah, Ananda bisa gambar. Kemudian Ananda susun juga ruangan-ruangan yang lainnya. Contohnya toiletnya, ruang kelas, perpustakaan, taman, lokasinya ada di mana. Jangan lupa membuat denah adalah salah satu prakarya saat berkegiatan pramuka. Sekarang kita akan belajar matematika. Ini adalah diagram batang. Insya Allah Ananda sudah paham ya cara membaca informasi ataupun membuat diagram batang berdasarkan informasi yang ada. Ini pernah dijadikan tugas. Alhamdulillah Ustazah perhatikan sudah paham. Nah, kalau dari diagram batang ini Ananda bisa membaca informasi apa saja. Contohnya
Ruang kelas jumlahnya ada 6. Ruang kepala sekolah ada 1. Ruang guru perpustakaan dan ruang tamu juga jumlahnya 1. Kemudian kamar kecil jumlahnya ada 2. Kantin jumlahnya ada 1. Jadi Ananda bisa membaca informasi berdasarkan diagram batang yang ada. Sekarang kita akan belajar membuat bangunan. Ananda bisa lihat di halaman 204. Jadi Ananda bisa membuat bentuk bangunan. Ini juga prakarya yang bisa kita gunakan saat kegiatan pramuka, supaya Ananda saat kegiatan pramuka bisa mengetahui lokasi. Nah, Ananda bisa membuat bangunannya semirip mungkin dengan bangunan yang ada. Misalnya Ananda mau menunjukkan lokasi lapangan. Nah, Ananda bisa buat kelasnya dulu, kemudian lapangannya. Jadi disesuaikan dengan bangunan yang ada. Selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran 4. Ananda, kita bisa mempraktikkan olahraga yang bisa melatih daya tahan kaki kita. Jadi dalam anggota tubuh kita ada yang bisa kita latih, termasuk daya tahan kaki. Termasuk kaki kita, anggota tubuh kaki kita bisa kita latih supaya semakin kuat. Contoh olahraga yang bisa kita lakukan untuk melatih daya tahan kaki kita adalah kegiatan penjelajahan. Kita bisa menjelajah, kita bisa jalan-jalan, menjelajah lokasi, dan bermain lompat tali. Kita dapat melompat sehingga kaki kita semakin kuat. Kemudian juga ada olahraga jongkok. Nah, olahraga jongkok ini Ananda bisa lihat di halaman selanjutnya di 206. Nah, ini juga melatih kekuatan otot kaki. Latihan jongkok, kemudian berdiri. Untuk langkah-langkahnya, pertama berdiri dengan badan tegak. Nah, badan tegaknya tidak terlihat di gambar ya, tapi berdiri tegak dulu, kedua tangan dilipat di belakang kepala. Selanjutnya tekuklah kedua lutut hingga tungkai bawah dan tungkai atas membentuk sudut siku-siku. Jadi membentuk sudut siku-siku. Terus itu setelah lutut tertekuk, segera berdiri dan tegak kembali. Untuk nomor 2, Ananda bisa lihat di gambar yang pertama. Kemudian berdiri kembali di nomor 3. Sudah selesai, nanti lakukan gerakan tersebut secara berkelanjutan dan tidak terputus-putus. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang bersama teman-teman. Nanti Ananda bisa latihan sebanyak 10 kali masing-masing jongkok dan berdiri. Selanjutnya kita akan belajar mengetahui manfaat kegiatan penjelajahan. Selain kegiatan penjelajahan melatih kekuatan daya tahan kaki kita, kita juga bisa mendapatkan pendidikan di luar kelas. Nanti kita akan melatih ketahanan jasmani kita. Nah, kegiatan jasmani ini tadi untuk melatih daya tahan kekuatan kaki. Nah, kita lanjut di halaman 206 ya Ananda untuk membaca. Ayo membaca. Mengetahui manfaat kegiatan penjelajahan, dibaca di halaman 206 sampai di 207. Nah, ini dibaca. Kegiatan penjelajahan selain untuk ketahanan jasmani juga untuk melatih rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, dan tolong menolong. Selain itu juga Ananda bisa rekreasi atau mengandung unsur rekreasi untuk kegiatan penjelajahan. Nah, contohnya Ananda bisa melakukan penjelajahan di daerah pegunungan yang sejuk. Ini juga dapat menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan penjelajahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor waktu.
cuaca dan lokasi. Karena berlangsung cukup lama, kegiatan penjelajahan bisa dilaksanakan pada saat liburan. Selain itu, penjelajahan harus dilakukan pada pagi hari. Faktor cuaca sangat menentukan kelancaran penjelajahan. Sebaiknya penjelajahan dilakukan pada musim kemarau. Pada musim penghujan, jalan menjadi licin. Selain itu, hujan yang turun tiba-tiba mengganggu kegiatan penjelajahan. Sebaiknya lokasi penjelajahan tidak terlalu jauh jaraknya, misalnya bumi perkemahan di dekat sekolah. Penentuan kegiatan penjelajahan bisa dilakukan dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah bertujuan menentukan waktu dan lokasi kegiatan penjelajahan. Jadi ini kegiatan penjelajahan ini jangan lupa dilakukan, jangan terlalu jauh, dan perhatikan juga cuacanya. Jangan sampai kalau jalanan licin tetap melakukan penjelajahan, tidak boleh ya Ananda. Nah, kemudian dilanjut di paragraf selanjutnya. Selain itu, dalam musyawarah juga ditentukan pembagian tugas saat kegiatan, misalnya pemilihan ketua dan seksi-seksi kegiatan penjelajahan. Dalam kegiatan penjelajahan bisa dilakukan berbagai kegiatan, misalnya penjelajahan lintas alam dan mencari jejak. Kegiatan mencari jejak dilakukan dengan menemukan rambu-rambu dan jejak yang terdapat di sepanjang rute perjalanan. Kegiatan penjelajahan bisa berjalan lancar jika kita menggunakan denah. Agar bisa membaca denah dengan baik, kita harus bisa memahami arah mata angin dengan baik. Jadi, Ananda, untuk kegiatan penjelajahan ini manfaatnya Masya Allah sangat banyak. Yang tadi pertama untuk berolahraga supaya daya tahan tubuh kuat, termasuk terutama saat kita berjalan menjelajah kekuatan daya tahan kaki. Kemudian kita juga akan terlatih rasa tanggung jawab kita, kesetia kawanan kita kepada orang lain. Apakah kita saling peduli bersama teman saat menjelajah, karena menjelajah ini biasanya tidak sendiri. Kemudian tolong menolong juga kepada teman, sikap tolong menolong akan terlatih. Selain itu juga kita akan mendapatkan unsur rekreasi. Rekreasi di sini kita dapat melihat pemandangan yang ada, sehingga kita juga sama seperti kita berjalan-jalan atau mendapatkan hiburan dari kegiatan penjelajahan. Ananda jangan lupa untuk kegiatan penjelajahan ini pertimbangkan faktor waktu, cuaca, dan lokasi. 3 ini waktu, cuaca, dan lokasi. Contoh waktu, misalnya berangkat saat pagi atau siang hari. Nanti diperhatikan, jangan terlalu malam atau jangan saat terlalu sore, misalnya seperti itu. Kemudian cuacanya musim hujan atau musim kemarau. Nah, kalau musim hujan sebaiknya dihindari karena jalan menjadi licin. Lokasinya juga kita perhatikan, kita pertimbangkan. Lokasinya jangan terlalu jauh dari area sekolah. Nah, ini adalah yang harus kita pertimbangkan. Kemudian jangan lupa saat menjelajah juga ditentukan siapa yang akan mendapatkan tugas masing-masing, siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang akan menjadi seksi-seksi kegiatan penjelajahan. Nah, selain itu penjelajahan ini kita jangan lupa membawa denah atau membuat denah. Kita perhatikan mata arah anginnya. Ini akan membantu kita membaca denah. Jangan lupa saat menjelajah juga diperhatikan rambu-rambunya. Rambu-rambu saat kita menjelajah. Jangan lupa dipatuhi rambu-rambunya. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk hari ini alhamdulillah
alhamdulillah kita sudah belajar banyak hal. Jangan lupa di murojaah saat belajar. Tetap semangat ya Ananda. Untuk tugas hari ini ada satu, tadi sudah kita pelajari, yaitu membuat karangan berdasarkan pikiran pokok di halaman 199 sampai 200. Ini dikerjakan di buku tulisnya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa Ananda untuk di murojaah ya pelajarannya, karena sebentar lagi kita mau selesai buku tema 8-nya. Kita sudah belajar membuat prakarya berupa denah, kemudian bangunan yang bisa kita buat semirip mungkin, selanjutnya olahraga, kegiatan yang melatih kekuatan kaki, kemudian bermusyawarah, lalu juga matematika membaca diagram batang. Kemudian PPKN kita juga belajar tentang Pancasila. Ini jangan lupa di murojaah ya Ananda. Demikian sudah selesai. Selamat belajar Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.